Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah kita semua dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda semua, pada kuliah kita pada hari ini yakni penulisan karya ilmiah, Ibu akan memberikan satu contoh template ya. Bagaimana bagusnya kita menulis sebuah artikel ya, karena mata kuliah ini ditujukan atau memiliki tujuan agar mahasiswa punya keterampilan dalam menulis artikel ya. Nah, sekarang pertanyaan pertama Ibu adalah siapa yang sudah sampai pada membuat proposal penelitian, siapa? Ada yang sudah mulai mencoba membuat proposal penelitian? Tidak ada? Kalau enggak ada, bilang enggak ada. Enggak ada. Berarti ini masih mahasiswa yang belum sampai ya ke proposal penelitian ya? Sudah Bu, di penelitian kuanti dan kuali Bu. Oh, di mata kuliah penelitian kuanti dan kuali, Ananda sudah diarahkan untuk membuat proposal? Iya Bu. Oke, membuat proposal penelitian. Nah, proposal penelitian itu bisa menjadi modal ya, bisa menjadi modal kita ketika membuat karya ilmiah. Ya. Nah, yang sudah bikin proposal siapa di sini? Tadi siapa namanya? Lutfi Bu. Siapa? Lutfi. Oke, mungkin bisa nggak Lutfi buka proposalnya itu untuk kita jadikan sebagai contoh agar Ananda semua bisa paham bagaimana kita hendak menjadikan konten-konten di bagian proposal kita itu untuk menjadi sebuah artikel ilmiah. Izin Bu, maaf sebelumnya. Lutfi sedang ada di lokal, kebetulan sedang mengawas UH, jadi sedang tidak membawa laptop Bu. Oke, siapa yang bisa melihat proposal penelitiannya? Kalau nggak punya contoh nanti bingung nanti kalau nggak punya contoh. Ada nih, ada 22 orang mahasiswa, ada nggak yang bisa menceritakan apa isi proposalnya? Jadi dia bisa langsung mencermati kalau sudah ada proposal penelitian nanti artikel ilmiahnya seperti apa. Nah, gitu maksudnya. Ada? Saat di antara 21 mahasiswa tidak ada yang bisa melihat kembali proposal penelitian? Nggak ada ya? Halo? Nggak ada? Oke. Tidak satu pun ini, aduh gimana nih? Nggak satu pun yang punya proposal penelitian? Selain si Lutfi yang sedang mengawas UH. Mengawas UH, kenapa kok bisa ngawas UH? Anda kerja di sekolah gitu? Saya sedang PL kebetulan Bu. Oh, sedang PL. Ya Bu. Oke. Yang lain gimana? Ini kesempatan loh, Ibu akan menunjukkan ya bagaimana kira-kira dari proposal yang sudah dicoba dirancang itu ya, gimana ya nanti kita menjadikannya sebagai modal membuat penulisan karya ilmiah kita. Ahmad Fauzi ada proposal? Halo Ahmad Fauzi? Belum Bu, belum pernah bikin Bu. Belum ada. Atahirah ada proposal penelitiannya? Atahirah juga nggak ada. Mana Atahirah sini namanya ada. Muhammad Rifat ada proposalnya? Ada proposal skripsinya? Dea Novriundanda ada proposal? Enggak Bu. Nggak ada. Fitratul Husna?
Belum, Bu. Belum juga. Indri Novia, Belum, Bu. Laovena, Belum, Bu. waduh, Leti, Leti Alfio Yunita, Belum ada, Bu. Lisa Marcelina, Belum ada, Bu. Muhammad Rifat, Nadia Larasati, Belum ada, Bu. Nova Arzila, Belum ada, Bu. Nurul Fadila, Belum ada, Bu. Popi Mutiasari, Belum ada, Bu. Rahmawati, Belum ada, Bu. Rani, Belum, Bu. Restu Hidayat. Restu Hidayat sudah ada proposal? Ririn Agustin, Belum ada, Bu. Roza Fitria. Belum ada, Bu. Oh iyalah, tapi belum ada semua ya. Anda semester berapa? Semester 3, Semester 3, Bu. Semester 3. Ini belum ada gambaran ya seperti apa proposal penelitian. Oke, baik. Kalau begitu saya sedang menghadapi mahasiswa yang belum punya gambaran apa-apa, mau menulis proposal penelitiannya dan mau menulis artikel ilmiahnya. Jadi sebenarnya nggak kurang nyambung juga dengan mata kuliah penulisan artikel ilmiah. Karena begini ya, artikel ilmiah, ya penulisan karya ilmiah atau nanti wujudnya adalah sebuah artikel ilmiah, itu adalah saripati dari skripsi kita. Saripati dari skripsi kita. Jadi orang yang sudah penelitian lapangan, orang yang sudah memiliki data, orang yang sedang mencari-cari teori untuk menganalisis data penelitiannya adalah orang yang akan bisa dengan cepat menuliskan karya ilmiahnya. Jadi kalau seandainya Ananda ini sekarang masih kosong ya, masih tidak punya apa-apa yang mau dituliskan dalam karya ilmiahnya, artinya Ibu akan memulai dari apa yang bisa kita jadikan sebagai isu. Nah, apa yang bisa kita jadikan sebagai isu atau masalah dalam menuliskan artikel ilmiah? Atau apa yang bisa dijadikan isu sebagai penulisan proposal penelitian skripsi kita? Nah, berarti Ibu mulai dari sana dulu. Jadi Ibu belum bisa masuk lagi kepada seperti apa artikel ilmiah, karena Ananda belum tahu juga ini mau nulis apa. Atau ada yang sudah punya gambaran. Saya nanti nulis skripsi tentang ini, Bu. Itu ada yang sudah punya ide belum? Bu, saya rencananya menulis tentang ini, Bu. Nah, coba, ayo. Belum punya gambaran juga? Mau nulis apa? Gambaran ada, tapi belum, akan tetapi masih ragu, Bu, untuk ngambil itu masalahnya, Bu. Oke, masalahnya apa? Punya Lutfi aja lah kita bicarakan. Punya Lutfi apa masalahnya? Masalahnya tentang kasus pelanggaran HAM di Dharmasraya kemarin, Bu. Pelanggaran Kasus HAM. 2000, ya, Bu, 2019 atau 2020 kemarin, Bu. Apa itu pelanggaran HAM-nya? Kalau tidak salah kasusnya itu tentang warga asli daerah setempat yang melarang tentang, bukan melarang, pokoknya ada sedikit konflik mengenai Natal dari umat non-Muslim, Bu. Perayaan Natalnya. Ya, Bu, kalau tidak salah kemarin konfliknya yang santer itu, Bu, sampai masuk ke kasus nasional kalau tidak salah kemarin, Bu. Oke, bagus sekali ya. Itu menarik itu. Coba mulai dari sekarang dikumpulkan berita-beritanya ya, analisis-analisis dari para ahli terkait dengan kasus itu. Jadikan itu sebagai modal nanti membuat proposal. Proposal skripsinya udah ada? Belum, Bu. Oh, Masih belum ragu juga. mau mengajukan judulnya. Ajukan itu. Mudah-mudahan Ibu jadi pembimbing tuh ya. Kalau yang isu-isu itu Ibu punya banyak teori nanti, punya banyak Itu hasil kan teori analisis. masuknya teori konflik ya, Bu? Ya, bisa ke teori konflik nanti kita buat ininya analisisnya ya.
Jadi mulai dari sekarang Lutfi coba kumpulkan ya data-data, apakah itu berita online, apakah itu media cetak, atau mungkin sudah ada yang menulisnya dalam bentuk artikel ilmiah, coba mulai kumpulkan dari sekarang agar nanti mudah ya menuangkannya dalam proposal penelitian. Oke ya, oke, kita angkat aja lah kasusnya Lutfi ya, karena hanya ini baru yang muncul dari kelas ini, yakni bagaimana kita hendak menjadikan sebuah fenomena konflik antara masyarakat setempat dengan pendatang terkait dengan isu perayaan hari besar, ya, perayaan hari agama atau hari Natal ya, yang ada di Kabupaten Damasraya. Nah, kenapa Ibu langsung klaim bahwa ini adalah sebuah isu yang menarik ya untuk dijadikan sebagai sebuah skripsi ataupun nanti menjadi sebuah artikel ilmiah? Karena ada syarat-syaratnya. Sebuah penelitian itu bisa kita angkatkan menjadi sebuah penelitian skripsi. Nah, apa itu syarat-syaratnya? Ya, jadi tidak bisa Bu sembarangan permasalahan mau jadi skripsi, tidak bisa. Harus ada ciri-cirinya, harus ada sesuatu yang sangat menarik, yang sangat rasional, ya, untuk bisa dijadikan sebagai sebuah penelitian skripsi dan juga nanti menuliskan artikel, ya, untuk karya ilmiah. Nah, apa itu syaratnya? Ada 10. Ya, ada 10 sumber isu dan masalah. Nah, ketika Ibu sudah mulai menyebutkan 10 isu atau sumber masalah ini, setiap Ananda ya sesudah mata kuliah, sesudah jam perkuliahan ini berhasil, sudah jam perkuliahan ini selesai, setiap mahasiswa harus punya isu atau masalah yang akan ditelitinya untuk menjadi sebuah proposal skripsi dan akan menjadi artikel ilmiahnya. Janji ya? Bisa ya? Halo? Insya Allah, Bu. Oke, jadi simak baik-baik apa yang harus menjadi dasar ya pemilihan isu atau masalah untuk penulisan skripsi saudara atau yang akan menjadi artikel Ananda nantinya ketika sudah punya skripsi itu. Ya. Oke, yang pertama ya sebuah isu ya atau masalah itu bisa kita angkatkan menjadi sebuah penelitian skripsi kalau dia sedang menjadi tren. Sedang menjadi tren dia. Ya, atau sedang menjadi trending topik istilahnya. Ya. Oke, tolong di-mute dulu lah Lutfiah nih. Nah, ya. Jadi syarat pertama, sebuah penelitian skripsi itu bisa dijadikan sebuah isu ya atau masalah bisa dijadikan sebagai penelitian skripsi ataupun artikel. Yang pertama adalah isu itu sedang menjadi tren atau trending topik dalam sebuah masyarakat dalam waktu tertentu. Itu bisa itu. Ya, apa sih yang lagi tren sekarang anak-anaknya? Anak remaja sekarang apa yang lagi tren? Yang menjadi tren di berita nasional apa? Yang menjadi tren di kalangan remaja apa? Yang menjadi tren di kalangan mahasiswa apa? Yang menjadi tren di kalangan masyarakat kelas atas, kelas menengah, kelas bawah itu apa sekarang? Sedang trennya apa? Nah, maka hal-hal yang bersifat trending topik itu bisa diangkat menjadi sebuah penelitian skripsi. Satu. Ya. Nah, tren apa itu artinya tren? Tren itu artinya adalah sebuah fenomena yang sedang meningkat. Ya, sedang meningkat dia. Atau justru fenomena itu sedang menurun. Ya. Dulu Bu, pengguna Facebook ini luar biasa. Sekarang Facebook sudah menurun. Yang meningkat apa sekarang trennya? Trennya adalah penggunaan TikTok atau menggunakan Instagram. Maka penelitian yang mengenai perilaku, ya perilaku remaja atau perilaku generasi muda untuk mengeksistensikan dirinya dalam tampilan TikTok atau penampilan Instagram itu bisa jadi penelitian skripsi. Karena ini sedang tren. Nah, ya, jadi coba lihat lagi di sekitar Ananda semua, apa yang sedang menjadi tren pada saat ini. Ya, apa yang sedang menjadi sesuatu yang selalu berusaha digunakan oleh banyak orang, ya, meningkat dia tren. Maka itu adalah sebuah modal ya untuk menjadi sebuah penelitian skripsi. Satu. Nah, masuk yang kedua, ya. Jadi semua orang berpikir semua ya secara serentak, Ananda semua berpikir untuk mulai ya memilih apa kira-kira yang menjadi judul ya, menjadi fenomena yang akan diangkatkannya dari penelitian skripsi. Nah,
Masalah yang kedua adalah ada sebuah fenomena baru. Fenomena baru. Apa itu fenomena baru? Fenomena baru itu artinya sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan. Ya. Atau dia tidak nampak atau dia tidak diketahui. Ya. Jadi fenomena baru ini dia muncul dalam suatu ruang dan waktu. Ya, atau juga mungkin fenomena baru ini adalah sesuatu berupa kesadaran baru yang lahir dalam suatu waktu. Nah, apa contohnya kira-kira kesadaran baru ini? Nah, kita paham bahwa menggunakan masker itu pentingnya ya di saat 2 tahun belakangan. Ya, dulu kita nggak pernah pakai masker, kita nggak pernah terbayang mau membeli masker, atau mungkin tidak pernah terbayang mau jualan masker. Tidak terbayang kita bahwa bahkan sekarang memakai maskernya 2 lapis ya kalau dia berada di daerah level 4 PPKM-nya. Nah, ini kan sebuah kesadaran baru bahwa menutup hidung, menutup mulut adalah cara kita untuk menjaga kesehatan. Nah, maka fenomena baru ini juga bisa dijadikan sebagai landasan ya kita menuliskan sebuah proposal skripsi. Ya, jadi tolonglah dilihat di sekitar kita apa yang baru di sekitar kita. Ya, apa dia dulu nggak ada, sekarang ada. Ya, dia dulu nggak muncul, sekarang muncul. Ya, nah, jadi sekarang setiap orang sudah punya 1 masker di dalam tasnya masing-masing. Ya, bukan karena takut kena razia Satpol PP saja ya, atau syarat untuk masuk ke Mall Basko atau ke PA saja, tapi itu sudah menjadi sebuah kesadaran baru bagi masyarakat. Jadi anak-anak sekarang kalau dia pergi main keluar ya, yang diingatnya pertama sekali adalah masker mana, gitu kan. Bawa masker nggak, gitu. Itu namanya kesadaran baru. Nah, sesuatu yang berupa kesadaran baru atau fenomena yang baru yang tadinya belum pernah muncul, itu juga bisa jadi ide sebuah penelitian skripsi. Nah, oke, sudah 2 ya. Nah, sekarang masuk kita ke isu yang ketiga. Isu yang ketiga untuk bisa menghasilkan sebuah proposal skripsi ataupun artikel ilmiah yang terkait dengan problem sosial. Problem sosial. Nah, apa itu problem sosial? Problem sosial itu maksudnya adalah adanya penyakit sosial dalam masyarakat yang mengkhawatirkan. Penyakit sosial dalam masyarakat yang mengkhawatirkan. Nah, apa itu penyakit sosial yang mengkhawatirkan? Semakin banyak orang gila sekarang. Semakin banyak orang yang melakukan tindak kekerasan sekarang. Semakin banyak orang melakukan tindak kriminalitas sekarang. Semakin marak terjadinya konflik. Nah, itu dia, masuk yang punya si Lutfi tadi itu kan. Dulu nggak pernah ada ya masalah konflik antara etnis Minangkabau dengan pendatang, apalagi dari Nasrani ya, berdasarkan isu keagamaan. Ya, nah sekarang ada penyakit di tengah masyarakat kita yang ada di Damasraya itu misalnya orang mudah sekali tersinggung gitu ya, orang mudah sekali tersinggung, orang mudah sekali bergesekan kalau sudah menyangkut isu agama. Orang mudah terprovokasi sekarang. Orang mudah disulut kemarahannya sekarang. Nah, ada apa itu? Yang sifat-sifat mudah tersinggung, sifat-sifat mudah marah, sifat-sifat mudah menggunakan kekerasan, itu namanya penyakit sosial. Penyakit sosial di tengah masyarakat. Dan itu ada sekarang. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan konflik ya, jumlah orang gila yang meningkat atau jumlah kekerasan yang semakin marak, itu adalah sebuah problem sosial di tengah masyarakat yang bisa dijadikan sebagai sebuah isu dalam skripsi kita. Ya, atau munculnya kegelisahan ya, munculnya kegelisahan dalam masyarakat akibat adanya penyakit sosial ini gitu ya. Jadi apa misalnya contoh patologi sosial ya, kalau di dalam dunia akademik misalnya yang jadi patologi sosialnya itu adalah sikap-sikap dari mahasiswa itu yang menghalalkan segala cara dalam proses pembelajarannya, itu juga patologi sosial namanya. Orang yang main instan saja, orang yang mengambil jalan mudahnya saja, dia tidak mau berproses ya dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Dia menggunakan jasa, misalnya dia bayar orang untuk bikin skripsinya, dia bayar orang untuk bikin tugas-tugasnya, dia rela ya menduplikat hasil karya temannya.
ya dia tidak malu kalau seandainya dia mencontek kepada teman, itu patologi sosial, patologi atau penyakit sosial yang memiliki dampak terhadap menurunnya kecerdasan masyarakat, ya lalu menghalalkan segala cara, itu namanya patologi sosial. Nah kalau ada ya problem-problem sosial yang ada di tengah lingkungan kita itu yang akan merusak ya, yang bersifat nilai destruktif, itu bisa dijadikan sebagai sebuah isu dalam skripsi kita. Ya, oke. Nah, begitu juga misalnya kalau kita melihat angka kemiskinan ya yang semakin tinggi atau angka pengangguran yang semakin tinggi, anak-anak yang semakin mengalami kecanduan game, anak-anak yang semakin semakin banyak gelandangan misalnya, atau semakin banyak PSK misalnya gitu ya, atau semakin marak adanya eksploitasi ya terhadap hubungan pacaran misalnya, itu kan penyakit sosial semua itu. Jadi hal-hal yang menimbulkan situasi merugikan ya, situasi yang destruktif, situasi yang mengakibatkan kerusakan dalam sistem, itu bisa dijadikan sebagai sebuah proposal penelitian skripsi mahasiswa PPKN. Ya, sudah berapa tadi, Nak? Sudah berapa masalahnya? Sudah? Sudah ada 3, Bu. Oke, sip ya. Sekarang masuk kita ke persoalan yang keempat yang bisa dijadikan sebagai sebuah proposal penelitian dan karya ilmiah kita. Yang keempat adalah kalau ada kontroversi. Kontroversi. Apa itu kontroversi? Kontroversi itu artinya adalah munculnya perbedaan tajam dalam masyarakat atas suatu hal. Perbedaan tajam. Ya, perbedaan tajam dalam masyarakat terhadap suatu hal. Ya, artinya ada perbedaan penafsiran ya terhadap segala sesuatu yang substansial. Ya, atau adanya perdebatan ya, perbedaan tajam, kemudian perbedaan penafsiran, kemudian adanya perdebatan-perdebatan yang bisa berujung kepada disintegrasi ya, atau berujung kepada sesuatu yang tidak produktif. Apa contohnya perbedaan tajam sekarang yang sedang marak kita saksikan? Ya, orang selalu bilang begini misalnya, ini di masa PPKM nggak boleh orang datang ke masjid, nggak boleh orang datang ke sekolah, tapi pasar ramai, mall ramai, ya tempat-tempat di mana di situ restoran ramai, tapi giliran sekolah yang mungkin hanya 30 orang paling banyak nggak boleh di situ. Ini ada apa? Nah, ini ada apa, ya kan? Ini itu muncul perdebatan di situ. Kenapa ini masjid ditutup, nggak boleh orang sholat Jumat? Kenapa ini tidak boleh orang sholat berjamaah di masjid? Kenapa harus dijarak-jarakkan antara jemaah satu dengan jemaah yang lain? Nah, kita pasti sering melihat ya di berbagai media online itu orang selalu menabrakkan, orang selalu memperdebatkan. Ya, mengapa di satu sisi sekolah dan rumah ibadah itu dilarang, tapi di mall, di pasar, berkerumunan, di restoran orang nggak dilarang, biarin aja. Kan muncul perdebatan di situ, muncul sebuah penafsiran di situ, Ini sebenarnya kan mau merusak orang dalam kegiatan agamanya. Pemerintahnya sebenarnya sudah menjauhkan orang dari agama. Jadi ada penafsiran negatif. Ya, karena apa? Karena ada perdebatan di situ. Nah, segala sesuatu yang menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, ya, menimbulkan sesuatu yang kontroversial di tengah masyarakat, itu bisa dijadikan sebagai sumber penelitian skripsi. Oke, sekarang yang kelima. Masuk yang kelima lagi sekarang isunya. Yang kelima, sumber atau masalah yang bisa dijadikan sebagai penelitian skripsi kita adalah sesuatu yang mendesak atau emergensi. Nah, ya, ini mendesak, Bu. Kalau nggak kita lakukan penelitian ini bahaya, Bu. Nah, gitu. Ya, jadi ada sebuah masalah yang muncul mendadak ya, dan membutuhkan pemecahan masalah dengan segera, ya, atau suatu krisis yang sedang terjadi lalu membutuhkan jawaban akademis untuk pemecahannya. Atau juga ada sebuah persoalan yang akut, ya, ada persoalan yang laten dalam masyarakat yang mendesak untuk segera dicarikan solusinya. Apa contohnya? Nah, ini mungkin di bidang eksak ya, harus ada segera ya upaya untuk menghasilkan sebuah vaksin, vaksin untuk bisa menyembuhkan atau menghentikan penyebaran virus COVID-19.
itu kalau bagi orang eksak ya, penelitian yang mendesak itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebuah, itu menjadi dasar ya mengapa mereka perlu ada penelitian, karena ini mendesak sifatnya. Kalau dalam ilmu sosial mungkin tidak ada yang semendesak itu ya, penelitian tentang harus ada vaksin. Itu kan selama 2 tahun ini orang semua terutama di bidang kesehatan ya, dan di bidang kimia farma atau di bidang biologi, orang berlomba-lomba ya, berlomba-lomba secepat mungkin menghasilkan sebuah penelitian, karena ini adalah sesuatu yang mendesak. Nah, kalau dalam ilmu sosial mungkin tidak bisa kita carikan contohnya sesuatu yang mendesak ya, kecuali kalau ada konflik gitu ya, dan konflik juga tidak bisa diselesaikan secara instan atau secara cepat. Konflik itu dia butuh sebuah proses ya. Jadi dia tidak sama seperti orang laboratorium ya, yang punya jangka waktu untuk menghasilkan sebuah sintesa dan sintesa dari hasil penelitiannya. Jadi kalau hal yang mendesak ini ya, isu atau masalah yang mendesak atau emergensi ini, itu mungkin kurang relevan ya untuk bidang sosial, tapi akan sangat relevan ya kalau di bidang eksak ya, terutama di bidang kesehatan. Nah, sekarang kita pindah ke isu masalah yang ke-6 lagi. Nah, apa yang bisa dijadikan sebagai sebuah penelitian skripsi, yakni kalau ada sesuatu yang unik dia atau keunikannya dia. Nah, dia adalah sebuah fakta atau fenomena yang langka dia, ya, tidak ditemukan di tempat yang lain, ya, atau dia adalah sebuah pemecahan masalah, tapi itu nggak lazim dilakukan, tidak lazim, tapi itu positif itu, ya. Ini unik sekali nih Bu, di kampung saya tuh orang kalau kalau sakit misalnya ya, itu dibawa ke dukun gitu ya, nanti dimandikan sama air dan dijampi-jampi, sembuh dia Bu, gitu kan, sembuh dia. Udah saya lihat Bu, udah ada 5 orang yang pergi ke dukun A itu ya, kalau dia sakit lalu dia dimandikan oleh air yang ada di dalam kamarnya si dukun itu, sembuh dia pulang dari rumah dukun itu Bu. Nah, ini unik ini. Ya, ada apa ini? Apa yang terjadi? Kandungan air apa itu yang ada di dalam ramuannya Pak dukun ini ya? Sehingga orang berbondong-bondong ke sana. Orang ramai-ramai ke sana. Ya. Nah, tujuannya adalah sembuh, dan sembuh adalah sesuatu yang positif. Ya. Atau apa lagi kira-kira yang unik itu? Misalnya kalau kita menghadiri sebuah kegiatan-kegiatan keagamaan ya gitu ya. Nah, biasanya itu kalau kita masuk sebuah kegiatan pengajian selalu diiringi oleh muhasabah. Nah, muhasabah ini dibuatnya lah menangis-nangis kita di situ. Dibuatnya kita meraung-raung di situ karena kata-kata dari para mentor itu mengingatkan kita akan dosa-dosa. Mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu ya, terutama kepada orang tua. Lalu semua anak-anak meraung-raung di situ. Nah, banyak sekali tuh Ibu lihat muhasabah itu menjadi cara ya untuk menggugah hati daripada anak-anak murid kita, sehingga mereka menjadi lebih sadar ya, lebih taubat, lebih mau berbuat baik pada orang tuanya dan mau lebih bagus beribadahnya. Ya, jadi muhasabah adalah cara yang unik untuk bisa membersihkan jiwa dari para siswa-siswa dari perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Ini kan unik ini. Ya, unik itu. Menurut Ibu unik itu. Nah, jadi sesuatu yang bersifat unik, langka, ya enggak ada di tempat lain, tapi ada di tempat kita. Ya, dia menjadi sebuah cara untuk memecahkan masalah dan membawa positif, tapi tidak lazim. Itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah persoalan ya dalam penulisan skripsi kita. Ya, sekarang yang ke-7 lagi. Nah, ke-7 ini sebenarnya bukan untuk level S1 ya, tapi untuk level yang lebih tinggi ya, misalnya S2, S3. Tapi Ibu akan sampaikan juga ya, siapa tahu nanti di antara Ananda ada yang mau lanjut ke S2 atau ke S3 sampai profesor. Nah, apa yang harus kita temukan ya dalam rumusan masalah kalau kita sudah pada level S2 atau level S3, yakni menguji teori. Menguji teori. Jadi teori kita uji. Teori apa Bu yang mau diuji? Ya, segala macam teori yang pernah Anda pelajari lalu Anda uji. Ya, ini masih relevan apa tidak gitu ya. Ini saya bisa menemukan teori baru atau tidak ini. Ya, saya sedang membantah sebuah teori. Saya mau membantah teori suicide-nya atau bunuh diri versi Emil Durkheim.
Emil Durkheim bilang orang akan bunuh diri kalau dia merasa tidak bisa diterima oleh norma-norma sosial masyarakatnya, atau dia akan bunuh diri kalau dirinya itu tidak bisa lagi mengikuti ya norma-norma sosial. Ya, nah lalu bunuh dirilah orang-orang itu. Saya mau menguji ini teori suicide ini dengan bunuh diri dilakukan oleh para guru. Anda pernah dengar nggak bunuh diri para guru yang tidak mampu lagi memberikan materi online pada siswanya? Ada nggak baca berita kemarin? Seorang guru mencoba bunuh diri karena tidak sanggup lagi mengikuti proses pembelajaran online. Ada Ibu baca kemarin itu. Itu saya mau uji Bu teori ini dengan teori suicide-nya ala Emil Durkheim. Karena Emil Durkheim bilang, Anda kenal Emil Durkheim nggak sih? Ibu bicara Emil Durkheim itu siapa Bu? Dosen kita Bu. Emil Durkheim ada yang kenal nggak? Aduh, belum pernah ngambil mata kuliah pengantar sosiologi. Udah, Bu. Nah, Udah, Emil Durkheim siapa? Emil Durkheim siapa? Ayo. Ayo, Emil Durkheim siapa? Izin menjawab, Bu. Siapa? Emil Durkheim itu dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern, Bu. Oh, gitu. Nah, ya. Jadi ada teori dia itu yang menurut Ibu menarik ya mengenai teori bunuh diri. Teori bunuh diri anomali ya, karena orang tidak bisa lagi mengikuti norma-norma sosial yang ada di sekitarnya sehingga dia merasa terasing, dan dalam keterasingan tuh akhirnya dia memutuskan bunuh diri. Nah, jadi ini sebenarnya agak relevan juga dengan teori bunuh dirinya seorang Pak Guru ya di sebuah wilayah, karena nggak sanggup lagi dia untuk mengikuti berbagai pembelajaran online itu. Nah, jadi dia karena dia sangat kecewa ya, karena saking beratnya ya syarat yang harus dia jalankan sebagai guru di zaman pandemik ini, dia mau bunuh diri. Jadi ada yang mau menguji teori ini ya silahkanlah ya. Ada nggak yang mau bunuh diri itu di sekitar Anda itu gara-gara menolak sistem? Nah, itu bisa itu menguji teori itu. Jadi menguji teori ini adalah kita harus bikin sebuah teori baru gitu ya. Kita harus bikin sebuah teori baru yang membutuhkan pengujian ya di berbagai tempat. Karena apa? Karena ada banyak teori yang belum selesai penjelasannya. Ya, teori yang belum selesai kemudian diperbincangkan secara terus-menerus gitu ya. Mas Karita bantuin Ibu ambil absen di piket. Bisa? Ibu minta tolong ya. Iya. Baik Bu, saya tolong nanti Bu. Baik. Bu. Ya, nah jadi kembalilah ke pengujian teori tadi ya Bu, ini ya Bu Lutfi ya. Nah, jadi perlu ada pengujian ya terhadap teori baru yang belum selesai gitu ya, atau yang masih diperdebatkan ya, yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut ya, sehingga itu menantang ya kemampuan konseptual bagi orang-orang yang akan melakukan penelitian tersebut. Tapi rasanya kalau penelitian S1 belum sampailah ke situ. Nah, karena masuk lagi ke masalah yang ke-8 ya. Masalah ke-8 yakni masalah ini pas sekali betul ini dengan mahasiswa PPKN, yakni yang bersifat lesson learned ya. Ada sebuah praktik yang bernilai ya, yang perlu dikomunikasikan sebagai bahan pembelajaran. Nah, ya ini para mahasiswa yang lagi PL ya. PL itu kan bagaimana kita praktik ya, praktik pembelajaran di sekolah. Sebenarnya ini adalah kesempatan bagi kita ya, terutama generasi muda yang melihat banyak peristiwa-peristiwa di sekitar kita ya. Lalu kita jadikan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita itu sebagai bahan pembelajaran di kelas kita. Ya kayak si Lutfi sekarang kan lagi ngajar di PL ini. Lutfi itu jangan hanya terpaku kepada apa yang ada dalam textbook, yang ada dalam buku guru atau buku siswa. Lutfi harus bisa melihat fenomena yang ada di sekitar kita pada hari ini,
realitas-realitas kita yang ada di sekitar pada hari ini untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Nah, ya, jadi ajarinlah murid-murid itu sesuatu yang lebih menjadikan mereka bergairah ya, ada hal yang baru. Jangan ngajar di kelas, ya buka halaman 5, coba bacakan paragraf 1 si A, paragraf 2 si B, paragraf 3 si C, yang PPKN begitu. Nggak menarik bagi siswa. Tapi ada sesuatu yang ada di sekitar mereka, mereka alami dalam keseharian mereka, lalu kita diskusikan itu. Apa kira-kira pembelajarannya bagi siswa itu? Jadi belajar dari lingkungan, belajar dari realitas sosial yang sedang dialami dan dilihat secara langsung oleh siswa, itu Ibu yakin ya akan lebih merangsang siswanya untuk berpikir, ya mendapatkan sebuah pengetahuan. Nah, oleh karenanya kemampuan ya untuk bisa menghasilkan ada banyak lesson learned sebagai bahan pembelajaran, ya itu bisa jadikan sebuah penelitian skripsi bagi mereka yang sedang PL. Jadi orang-orang yang sedang PL itu harusnya dia bisa menambahkan ya berbagai konten-konten yang ada di sekitarnya itu sebagai materi pengayaan terhadap siswa-siswa yang ada di sekolah. Jadi kan skripsi itu bisa ya, kan ada tuh materi mengenai konflik dan integrasi misalnya di SMA atau di SMP misalnya, atau materi mengenai keberagaman budaya misalnya. Maka ada sebuah inovasi-inovasi baru dari para guru ya, atau mahasiswa untuk menambah konten-konten itu menjadi sebuah materi pembelajaran di kelas mereka. Dan itu dijadikan sebagai sebuah skripsi. Dijadikan sebagai skripsi. Jadi kita hendak menjadikan aspek kehidupan ya, menjadikan aspek kehidupan dari sebuah masyarakat dapat menjadi contoh tauladan bagi masyarakat yang lain. Nah, jadi tidak hanya dalam textbook itu aja kita ajarkan kepada siswanya, tapi juga segala aspek kehidupan dalam masyarakat kita yang bisa kita tarik pembelajarannya, lalu kita masukkan ke dalam konten pembelajaran PPKN ketika kita sedang PL, itu pun bisa dijadikan sebagai sebuah materi dalam skripsi kita. Ya, jadi jadi kita hendak meletakkan bahwa masyarakat itu dia harus menjadi sebuah masyarakat yang cerdas secara global. Ya, materinya kan PPKN sekarang mana ada materi tentang perang di Afghanistan, belum ada lagi masuk itu karena perangnya baru 2 minggu yang lalu terjadinya, atau perang antara siapa gitu ya, atau PPKM ini kan sekarang kan hal yang baru gitu. Di mana masyarakat harus membatasi diri, masyarakat harus ikut aturan, itu juga bisa menjadi hal-hal yang baru dijadikan sebagai bahan pembelajaran di kelas kita ketika kita sedang dan jadikan sebagai skripsi kita. Ya, oke. Karena Ibu masuk yang ke-9 lagi ya. 9 hari sudah pukul jam 11 kurang 15 menit ya, Ibu tinggal 2 lagi aja materinya. Nah, yang menjadi sesuatu hal ya yang bisa dijadikan sebagai sebuah materi skripsi kita itu adalah sesuatu yang bersifat inovatif. Nah, ini mungkin di level S1 juga belum masuk sih ya. Nah, sesuatu inovatif itu adalah sebuah cara atau metode baru dalam memecahkan masalah. Ini mungkin untuk mereka yang sedang S3 gitu ya. Ketika penelitian disertasi, maka tuntutan dari proposal penelitiannya adalah ada hal yang baru yang mau dia sumbangkan. Ada metode baru yang dia sumbangkan untuk memecahkan masalah. Di mana cara atau metode baru itu diyakini lebih efektif dalam menangani suatu hal. Ya. Atau ada model-model yang lebih efisien dalam mencapai sebuah tujuan. Dan cobalah kalau ada nanti saudara atau orang tua atau siapa yang sedang S3, itu pasti yang menjadi proposal penelitian adalah tuntutannya bersifat sesuatu yang inovatif, sesuatu yang baru, ya, yang lebih efektif dalam menangani sebuah permasalahan. Nah, oke. Sekarang yang terakhir lagi, apa lagi masalah yang ke-10? Masalah yang ke-10 untuk bisa dijadikan sebagai penelitian skripsi adalah respon atas kebijakan. Respon atas kebijakan. Ya, kebijakan negara itu kan juga ada resikonya. Ya, tidak semelulu ya sebuah kebijakan itu berdampak mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat, ya, memberikan keselamatan, perdamaian dengan masyarakat. Ada banyak sekali kebijakan-kebijakan negara ini yang ternyata punya dampak yang justru merugikan masyarakat. Jadi kita memberikan respon pada masyarakat.
kepada sebuah kebijakan. Nah, respon atas kebijakan itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah penelitian skripsi kita. Makanya Anda harus sering melihat berita lah, ya. Masyarakat menolak kebijakan apa misalnya? Apa sekarang kebijakan yang sedang ditolak oleh masyarakat? Banyak ya undang-undang misalnya. Ibu lupa ya, ada beberapa undang-undang itu yang disorot oleh para ahli ya, karena itu dianggap tidak relevan ya, atau dianggap tidak. Undang-undang Minerba, Bu. Undang-undang Minerba. Oke, itu juga harus Kemarin sempat respon. ada konflik di, iya Bu. Nah, itu bisa itu dijadikan sebagai sebuah penelitian skripsi ya untuk level skripsi KKNI 8 ya, bahwa ada kebijakan-kebijakan itu ditolak. Kita harus mencarikan rasionalnya. Kenapa undang-undang ini ditolak? Ya, ada lagi tentang seksualnya apa nih? Kebijakan undang-undang Yang undang-undang yang di apa sama partai PKS itu Bu, tentang Iya. perempuan Bu. Iya. Iya, ya lupa Ibu nama undang-undang. Itu juga ada respon di situ ya, ada respon dari masyarakat atau dari para pakar yang menilai bahwa sebuah kebijakan itu tidak akan berdampak positif pada masyarakat. Itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah penelitian skripsi. Ya, jadi kebijakan itu dianggap tidak menjawab ya kebutuhan masyarakat, ya, atau tidak bisa diimplementasikan, ya, atau kebijakan itu mengandung unsur yang namanya bad governance, bad, ya, kebijakan yang buruk, pemerintahan yang buruk, karena kebijakan itu sama sekali tidak berpihak pada masyarakat. Itu bisa dijadikan sebagai sebuah isu dalam deskripsi kita. Oke, baik. Ada 10 ya, ada 10 isu, ada 10 permasalahan yang Ananda boleh pilih mana saja tergantung kepada minatnya. Ingat ya, kalau kita sudah memilih sebuah judul skripsi, cintai judul skripsi itu. Sama seperti mencintai pacar, karena mau kita bawa kemana-mana, mau tidur dibawa, mau makan dibawa, ya mau jalan-jalan juga dibawa judul skripsinya, kemana-mana difikirkan. Gimana caranya untuk menambah data, gimana caranya menganalisisnya, gimana caranya untuk bisa menyenangkan hati pembimbing dengan judul itu, gimana caranya menjawab pertanyaan calon mertua, menjawab pertanyaan calon penguji. Nah, jadi jadikan judul skripsi itu menjadi sesuatu yang kita cintai. Karena Ananda nanti kalau sudah lulus menjadi SPD, itulah yang akan kita berikan kenang-kenangan kepada kampus, kenang-kenangan kepada dunia akademik. Ini loh yang saya persembahkan untuk prodi PPKN, yakni sebuah skripsi dengan judul ini yang saya cintai dengan sepenuh hati saya. Ya, nah, jadi pertemuan berikutnya Ibu akan berikan sebuah assignment. Tolong setiap mahasiswa menentukan satu judul proposal penelitiannya, ya, berdasarkan pilihan yang ada 10 tadi. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, baik. Dengan demikian kita tutup perkuliahan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu tutup dulu kuliah ininya ya, Zoom meetingnya ya. Iya Baik, Bu. Bu. Ya Bu. Absen nanti lihat di e-learning. Baik Bu.